Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi hamdas syakirin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Anak-anakku sekalian, para santri Pesantren Istiqomah Muhammadiyah Boarding School dimanapun Anda berada, dan kepada segenap orang tua ataupun wali santri yang berada di manapun, kami atas nama pimpinan Pesantren Istiqomah Muhammadiyah menyampaikan marhabannya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dipertemukan dengan Idul Fitri yang akan datang. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pesan kepada anak-anakku yang sekarang sedang berada di rumah masing-masing terkait dengan adanya peraturan untuk menyelamatkan adanya virus corona yang sampai saat ini masih belum berakhir. Maka pesan ini tentu diperlukan untuk anak-anak kita yang selama ini tidak belajar di bangku sekolah, yaitu ganti belajar di rumah. Yang pertama, anak-anak sekalian, tentu anak-anak sudah diberikan pesan oleh Ustadz-Ustadzah pada saat sebelum libur. Pesan itu antara lain, anak-anak wajib menunaikan ibadah, pertama sholat wajib 5 waktu sehari semalam, kemudian belajar secara rutin di rumah, mengikuti pelajaran yang telah diberikan oleh Ustadz Ustadzah, Bapak dan Ibu guru melalui media alternatif, yaitu dengan internet, dengan moda daring. Itu dengan kita menggunakan itu, anak-anak tentu membuka smartphone-nya masing-masing dan tentu mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Ustadz. Pesan saya, jika ibadah Anda selalu baik dan yang kedua belajar Anda selalu baik, insya Allah Allah akan selalu memberikan kemudahan-kemudahan dalam pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Karena apa? Anak-anak sekarang ini tentu bebas dari pengawasan, terutama pengawasan dari Ustadz-Ustadzah. Namun saya yakin orang tua akan lebih mengawasi dan lebih memberikan nasihat pada anak-anak selama 24 jam. Yang kedua, anak-anak sekalian, ini sudah masuk pada bulan suci Ramadan. Tentu anak-anak ingat ya, apa yang telah disampaikan oleh Ustadz-Ustadzahmu ketika masih berada di pondok. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pesan yang disampaikan oleh Ustadz-Ustadzah itu tentu mengandung makna yang luar biasa. Kayak orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu, sehingga kamu menjadi orang yang bertakwa. Itu anak-anak tentu diperintahkan oleh Allah untuk menjadi orang-orang bertakwa, dan sudah diberikan penekanan oleh Ustadz-Ustadzah saat itu, berpuasalah dengan sebaik-baiknya. Nah, di dalam bulan suci Ramadan, puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus,
namun di sana juga dibarengi dan diimbangi dengan perbuatan-perbuatan yang baik lainnya. Contohnya membaca Al-Quran, kemudian selalu belajar dengan tekun, kemudian sholat tarawih. Nah, tentunya sholat tarawih dilakukan setiap malam, baik itu sendiri-sendiri maupun berjamaah. Nah, tentu anak-anak sekalian juga tahu hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa tentu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Sebagai contoh, ya, Anda ghibah ataupun mengajak teman-teman untuk membicarakan orang lain, itu termasuk perbuatan yang bisa membatalkan puasa. Yang kedua, perbuatan-perbuatan yang tidak ada dalam tuntunan ajaran Islam. Anak-anak tentu saja memiliki smartphone. Smartphone itu tergantung kita mau baik ataupun tidaknya. Sebagai contoh, Anda akan membuka Google, kemudian minta diberikan, ketik saja di sana Al-Quran, nah, mengenai puasa, nanti akan keluar itu dan bisa Anda pelajari. Begitu juga pelajaran-pelajaran umum lainnya. Nah, ini yang sering dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, tentu akan membuka situs-situs yang sangat dilarang oleh agama. Nah, ini bagi anak-anak Pondok Pesantren Istiqomah Muhammadiyah sangat saya ingatkan, jangan sekali-sekali membuka situs-situs yang tidak senonoh, yang tidak memenuhi syarat-syarat akhlakul karimah. Apalagi anak-anak tahu bahwa undang-undang ITE itu barang siapa yang menyebarkan, ya, tentunya baik itu gambar-gambar, video-video yang tidak senonoh, itu Anda kena undang-undang. Oleh karena itu hati-hatilah Anda dalam menggunakan smartphone-nya masing-masing. Tuh. Yang ketiga, anak-anak sekalian, tentu ini musim virus corona yang sampai saat ini belum juga selesai. Maka anak-anak diberi tugas di rumah untuk melanjutkan pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan pendidikan umum maupun pendidikan kepesantrenan. Oleh karenanya pesan saya, selesaikanlah dengan sebaik-baiknya. Kemudian berkonsultasi dengan ustadz-ustadzah melalui WA atau melalui SMS dan sebagainya yang sudah Anda lakukan selama ini. Jika ada kesulitan, maka mintalah bantuan sehingga dapat menyelesaikan masalah-masalah yang Anda tidak ketahui. Selanjutnya, anak-anak ini sekarang berada pada posisi bersama-sama orang tua, sama keluarga, tentunya bapak, ibu, adik, kakak, dan keluarga yang lainnya, baik itu keponakan, kakek, nenek. Maka berbuatlah yang santun, berbaktilah kepada orang tua, ikutilah nasihat-nasihatnya, kemudian laksanakanlah perintah agama dengan sebaik-baiknya, terutama berbakti kepada orang tua. Saya rasa itu pesan saya dari sekolah, ya, Istiqomah Muhammadiyah Boarding School. Semoga anak-anak bisa memahami, dan apa-apa yang saya sampaikan itu merupakan nasihat yang sangat global, ya. Oleh karena itu secara teknis silakan anak-anak dapat memperdalam sendiri, dan mari kita berdoa semoga COVID-19 ataupun virus corona ini segera lenyap oleh Allah, dienyahkan dari bumi Indonesia, sehingga kita pada saatnya akan bertemu kembali di Pondok Pesantren Istiqomah Muhammadiyah Boarding School, pondok pesantren tercinta kita ini. Tentu anak-anak sudah rindu dengan teman-teman yang lain, kepada ustadz-ustadzah, bapak dan ibu guru, dan kepada tempat di mana Anda mondok. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan bimbingan kepada kita,
dan memudahkan segala urusan kita yang baik-baik. Dan semoga kita dijadikan orang-orang yang bertakwa dan dalam ibadah kita di bulan suci Ramadan itu diberikan kelancaran, tidak ada yang tertinggal dan anak-anak tidak ada yang batal. Cukup 1 bulan sampai dengan Idul Fitri yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.